Hello guys, berjumpa bersama kami kembali di channel Gatoloco. Kali ini kami akan membawakan konten video dengan tema biografi pemikiran filsuf kontemporer Nietzsche. Stay tune. Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf abad kontemporer yang berasal dari Jerman. Lahir pada 15 Oktober 1844 di desa kecil Rocken, Jerman yang saat itu masih bernama Prusia. Nietzsche dikenal nantinya sebagai seorang filsuf yang sangat berpengaruh hingga sampai saat ini dalam dunia kefilsafatan modern. Ia dikenal dengan karya-karyanya yang berani melawan arus pada saat zamannya, serta acap kali mengkritisi pandangan-pandangan teologi agama nenek moyangnya sendiri. Hidup dalam keluarga yang sangat religius, Nietzsche kecil mendapatkan tempaan langsung oleh kakek dari pihak ayahnya yang juga seorang pendeta Kristen aliran Lutheran di desa Rocken. Saat setelah kakeknya meninggal, jabatan keagamaan itu turun kepada ayahnya. Nietzsche kecil adalah seorang anak yang sangat agamis dan religius sekali. Bahkan, ia mendapat gelar sang pendeta. Ini benar adanya bahwa saat kecil, ia sedemikian sangat disayangi oleh keluarganya. Saking sayangnya, setiap jatuh pada tanggal ulang tahun Nietzsche 15 Oktober, selalu dirayakan oleh keluarganya sendiri. Nietzsche memiliki jalan kehidupan yang sangat paradoks dengan latar belakang keluarganya sendiri. Dididik sedari kecil sebagai anak yang percaya kepada ajaran keturunan dari agama Kristen. Namun, pada umur 18 tahun, ia mulai meragukan Tuhan itu sendiri. Dan berlanjut hingga sudah dewasa, ia lantas mengatakan God is dead, alias Tuhan sudah mati. Dan sempat mengatakan juga bahwa agama adalah musuh terbesar dari akal sehat itu sendiri. Ketekunan Nietzsche dalam membaca sejak kecil mengantarkannya kepada sifatnya yang sering merenung, pemalu dan berhati yang lembut dan juga mempunyai daya tahan fisik yang lemah. Menginjak usia 18 tahun, seorang Nietzsche kemudian mulai berpikir tentang keberadaan Tuhan di balik alam semesta ini. Kontinuitas pemikirannya tentang eksistensi dan hakikat apa itu Tuhan kian berlanjut hingga pada tahun 1889 mengakibatkan ia mengalami gangguan jiwa. Pemikiran Nietzsche kerap mengundang kontroversial. Dalam karyanya Zarathustra, ia menganggap bahwa agama Kristen telah gagal menuntun ke arah kehidupan manusia itu sendiri, sehingga menyatakan dirinya sebagai seorang ateis, orang yang tidak menganggap keberadaan campur Tuhan dalam kehidupan alam dan manusia ini. Selain itu, konsep pemikiran tentang Übermensch juga mendapat perhatian hingga sampai saat ini. Menurut Nietzsche, Übermensch adalah manusia unggul yang memiliki kekuatan yang kuat dan berbeda dari kebanyakan manusia. Setelah mengatakan Tuhan sudah mati, ia lantas menawarkan konsep Übermensch ini. Secara lebih konkret, Übermensch berarti manusia yang kuat, manusia yang unggul, yang dapat menghegemoni suatu kepemimpinan. Yang kuat akan menindas siapa yang lemah. Untuk itu, diperlukan kekuatan militer dalam suatu negara jika ingin mengekspansi negara lain. Konsep Übermensch ini mendapatkan respon tidak ayal dari sarjana-sarjana Muslim seperti salah satunya Muhammad Iqbal dari India. Iqbal lantas mengatakan bahwa manusia sebagai kehendak kreatif yang tidak bisa dibelenggu oleh hukum, mekanisme maupun takdir sebagai rencana Tuhan terhadap manusia yang ditetapkan sebelum penciptaan. Filsafat ketuhanan Iqbal ini sangat kontradiktif dengan apa yang digagas oleh Nietzsche. Iqbal mengatakan bahwasannya manusia adalah bukanlah benda statis, tetapi suatu aktivitas gerak dinamis kreatif yang terus merindu akan kesempurnaannya.
dan oleh karenanya kehendak manusia itu ditentukan oleh hukum evolusionistik dan takdir. Berbeda dengan pernyataan Nietzsche yang mengatakan manusialah yang paling unggul setelah dia membunuh Tuhan atau God is dead itu sendiri. Pemikiran Nietzsche lainnya adalah bagaimana konsep tentang dikotomi antara dua moralitas. Pertama, moralitas budak dan kedua, moralitas Tuhan. Nietzsche menganggap bahwa manusia yang memiliki moralitas unggul lah yang dapat menyaingi moralitas Tuhan. Untuk mencapainya, maka manusia dapat dibina atas dasar kecerdasan, kekuatan, dan kebanggaan. Konsep pemikiran lainnya adalah tentang konsep manusia yang disebutkan sebagai hewan atau binatang yang tidak pasti. Berbeda dengan binatang real yang sudah pasti dan jauh dari sifat abstrak yang mengelubunginya. Rasa ketidakpastian dan ketidakjelasan itu melingkupi sifat manusia sehingga menuntutnya untuk mengimbangi moralitas Tuhan yang sudah pasti. Sehingga menuntun kepada jalan yang tinggi dari apa yang dicita-citakan oleh manusia itu sendiri. Nietzsche pernah berkuliah di Universitas Bonn dan Universitas Leipzig, dan pada usia 25 tahun mengajar ilmu filologi di Universitas Basel. Oleh mahasiswanya pada waktu itu, ia dianggap sebagai dosen yang eksentrik dan tidak jarang melakukan hal-hal aneh dan tidak wajar di dalam kelas. Hingga kematiannya sendiri, telah banyak karya-karya yang ia lahirkan. Karya-karya itu dalam bahasa Inggris seperti Ecce Homo, To Spoke Zarathustra, The Birds of Tragedy, The Four Meditation, Beyond Good and Evil, Towards a Genealogy of Moral, dan setelah meninggalnya, terbit karya lainnya yaitu The Will to Power. Kini Nietzsche memanglah tiada, tetapi warisan pemikiran Nietzsche dalam filsafat eksistensialisme patut kita apresiasi, serta turut serta mewarnai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan filsafat modern hingga sampai saat ini.